Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrido Saputra, mahasiswa D3 Teknik Kimia Bahan Nabati, Politeknik Ati Padang, nomor BP 2012-040, kelas TKBN 1A. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, dalam kurung candu, gicing, dan gicinggo. Opium obat morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. 2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. 3. Sedatin atau disebut pil BK, propinolol, magadon, valium, mandrax, amfetamine, fensiklidin, matuqualon, matifenida, phenobarbital, flunitrazepam, dan lain. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari narkoba dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang satu, golongan depresan atau downer, adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya opioida atau dalam kurung morfin, heroin, dan kodein. Nomor 2, golongan stimulan atau upper, adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya amfetamine, dalam kurung sabu, ekstasi, dan kokain. 3. Golongan halusinogen, adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contoh kanabis atau ganja. Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. 1. Faktor internal, faktor yang berasal dari diri seseorang. Yang pertama, keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis atau broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. 2. Ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. 3. Kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil atau kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain, maka lebih mudah terjerumus ke jurang narkoba. 2. Faktor eksternal, berasal dari luar seseorang. Faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang. 1. Pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumusnya. 2. Sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut. 1. Coba-coba. 2. Senang-senang sama teman-teman. 3. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu seperti lagi banyak masalah atau lagi pusing. 4. Penyalahgunaan. 5. Ketergantungan.
Bahaya narkoba bagi fisik manusia yaitu: 1. Gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf topi. 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau disebut kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 3. Gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penahanan, abses, alergi, eksim. 4. Gangguan pada paru-paru atau disebut pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaan bernafas atau sulit bernafas, penggerakan jaringan paru-paru. 5. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah. Dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba antara lain: 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Kumpulan materi saya sekarang ini: 1. Jauhilah narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya baik dalam fisik ataupun kehidupan. 2. Pilih pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang sehat, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang positif. 3. Bagi keluarganya yang sudah terjerumus atau sudah masuk limbah narkoba, cepat tarik dan ingatin mereka sebelum terlebih lanjut terkena narkoba. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.